membahas konsep bisnis digital sebagai platform. Nah, platform itu apa? Sudah kita bahas, namun supaya lebih jelas lagi dan nyambung dengan diskusi hari ini, saya akan bahas. Tujuannya Anda mampu menjelaskan konsep bisnis digital sebagai platform dan mampu menjelaskan paling tidak sebuah contoh, ya, sebuah contoh platform digital. Jadi banyak bisnis digital yang pernah kita bahas. Selama ini yang kita bahas adalah berbasis produk, ya produk. Itu kalau yang paling mudah. Jadi bisnis digital yang masih mirip dengan konsep bisnis di masa lalu, ya. Masa sekarang atau era industri 4.0 itu tren bisnis itu lebih banyak mengarah ke platform, meskipun tidak hilang sama sekali. Jadi yang bukan platform tetap jalan, namun tidak sebesar ya perkembangan bisnis yang berbasisnya platform. Nah, ini masih mereview pertemuan sebelumnya, kita membahas model-model bisnis ya. Nah, model bisnis yang kita bahas sekarang itu adalah yang paling bawah ini, yaitu layanan. Nah, saya nyebutnya lebih tepat layanan karena kalau kita bentuknya itu berupa barang, nah itu sudah jelas bukan platform ya. Jadi kalau kita menyediakan platform, maka bisnis kita adalah bisnis layanan atau services. Nah, sebelumnya kita sudah bahas yang komersial, misalnya kita menyediakan bisnis digitalnya itu dalam bentuk berjualan pulsa, misalnya gitu ya, yang paling, atau menyediakan software untuk dijual kepada penjual online, misalnya. Kalau publik, kita menyediakan software untuk perizinan pemerintah, contohnya, dan lain-lain ya, kita sudah bahas semua. Nah, kita langsung ke masalah utama ini adalah ini semua ya, semua yang kita pernah bahas itu sebenarnya sekarang bisa dijadikan sebagai platform, intinya gitu ya, platform. Jadi kita bisa membuat platform untuk melayani komersial dan publik misalnya, melayani sosial, budaya, bahkan bisa melayani semua. Nah, ini sekarang mungkin belum terlihat ya sebuah platform atau aplikasi ya. Kalau kita bicara platform itu kan kita masuk saja ya, platform itu adalah tempat bersama-sama melakukan bisnis atau kegiatan. Nah, ini masih mengulang untuk disambungkan dengan topik hari ini. Jadi kalau sebelumnya kita bicara barang itu misalnya software ya, aplikasi yang kita produk, yang kita jual. Kalau berupa layanan berarti pembuatan software gitu ya. Atau menyewakan server, menyewakan software, atau pelatihan ya. Ini yang mudah nanti kita bahas juga sebagian. Media sosial ini yang pekan sebelumnya ya, pertemuan lalu, dan sekarang bisnis kita adalah platform gitu ya. Platform. Nah, platform itu bisa untuk berbagai jenis produk, barang maupun jasa sebenarnya, platform yang kita sediakan. Tapi bisnis kita sendiri yang kita sebut bisnis digital itu adalah platformnya ini. Jadi kalau pekan lalu kita bicara platform dalam pengertian media sosial saja, nah kalau sekarang kita bicara platform sebagai penyedia ya, layanan untuk berbagai jenis produk. Jadi kita bukan menjual produknya ya sekali lagi ya, tapi menawarkan platformnya. Nah, seperti apa ya? Ini kan hanya konsep, artinya yang saya sampaikan sangat mendasar. Sehari-hari teman-teman sudah lihat kan platform itu, contohnya kan Gojek gitu ya, Bukalapak. Nah, nanti kita bahas itu kembali. Nah, masih mengulang ya ini ya, seperti pertemuan sebelumnya, platform itu saya beri warna biru sekarang ya. Jadi penekanannya pada 3 kata ini. Jadi sebuah tempat pentas bersama, mimbar bersama gitu ya, panggung bersama untuk menjalankan bisnis. Kalau kita bicara bisnis dalam arti luas ya, termasuk layanan kepada masyarakat publik ya, pemerintah misalnya, sosial, agama dan lain-lain. Jadi aplikasi yang dipakai bersama. Jadi kalau kita fokus bicara platform sebagai platform digital, maka yang dipahami adalah yang paling akhir ini ya. Jadi aplikasi
Pengertian aplikasi berarti termasuk server yang ada di balik aplikasi ya. Aplikasi bisa jalan, kalau kita bicara aplikasi yang bagus itu ya, yang besar ini berarti di balik aplikasi ada server, ada database ya, ada tentu saja server fisiknya, komputernya, atau berada di cloud, ada selain database apa? Programming ya, programming yang mengolah data di balik layar ya. Kita sering menyebut back end. Nah, front end itu berarti cara memanage-nya ya melalui aplikasi web atau front end untuk user. Jadi front end itu ada dua ya, baik untuk admin maupun untuk user. Itu yang aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna manusia. Jadi sebagai admin, sebagai pengelola maupun sebagai pengguna. Nah, itu semua kita biasanya cuma sebut aplikasi. Jadi kalau kita platform berarti aplikasi yang sangat lengkap untuk dipakai bersama-sama. Nah, saya sebutnya beberapa kelebihan B1 ya, beberapa bidang kegiatan atau bisnis. Nah, kalau kita bicara platform, berarti kita juga bicara ekosistem. Jadi ekosistem itu beberapa pihak yang saling mendukung dalam sebuah sistem, itu dinamakan ekosistem. Jadi ekosistem tidak hanya eko dalam pengertian lingkungan ya, tapi semua kegiatan yang berkaitan dengan sebuah produk, misalnya di sini platform ya. Jadi platform digital ya kita fokusnya sebagai contoh adalah e-commerce. Ini yang paling mudah. Saya contohkan berulang supaya mudah dulu Anda memahami. Jadi kalau ini misalnya murni e-commerce, berarti platform yang kita maksud itu sebenarnya kuncinya, intinya di online store-nya. Ya, kalau kita bicara tempat jualan online itu di sini. Ini platformnya kita sebut sebagai platform dasar atau platform utama. Jadi kalau kita melakukan bisnis sebagai penyedia platform toko online gitu ya, berarti yang kita buat adalah online store. Kemudian yang disebut ekosistem ya atau jaringan. Jadi platform itu bisa menjadi sangat besar sekarang ya, semua mengarah ke platform karena adanya internet. Jadi jaringan internet. Terus kedua, jaringan internet dan aplikasi yang menyebar ini membuat ada jaringan manusia gitu ya, jaringan organisasi. Jadi jaringan dalam arti luas. Jadi ini bisa tersambung semua karena ada jaringan internet satu. Ini bisa saling terkait ya karena ini membangun jaringan bisnis ya. Jadi kita sebagai penyedia platform di sini kita tetap butuh yang namanya supplier produk kalau platformnya untuk barang misalnya. Baik itu barang fisik maupun barang digital ya, maka harus ada. Demikian pula platform untuk jasa, misalkan pelatihan, gitu ya. Jadi tetap harus ada yang menyediakan produk. Jadi yang menyediakan produk ini bisa jadi orang lain. Maka kita namakan ekosistem atau jaringan ya, jaringan bisnis yang saling terhubung oleh komputer, oleh jaringan komputer. Jadi sama-sama jaringan tapi artinya beda. Jaringan bisnis, jaringan manusia, jaringan organisasi yang saling terhubung oleh jaringan komputer. Nah, di sisi payment berarti ada bank, ada e-money ya, atau ada uang elektronik lainnya ya, dalam arti luas ya. Di sisi ekspedisi ada ya, bisa jadi ini beda, bisa juga sama dengan yang namanya delivery. Ekspedisi itu antar kota misalkan ya, pakai kapal atau kapal api atau tronton gitu ya. Terus ada juga yang menuju ke rumah-rumah ya pakai motor atau mobil. Ini digambarkan mobil, jadi bisa jadi motor. Nah, itu pengiriman barang dari gudang-gudang itu ekspedisi ke rumah, ke pelanggan. Gitu. Nah, ini semua pelakunya bisa perusahaan yang beda-beda. Maka dinamakan platform karena yang bergabung dalam platform kita itu bisa perusahaan, bisa orang, ya, bisa pribadi. Yang pribadi, oh saya mau jual di sini. Nah, di sini bisa jadi personal, bisa perusahaan, bisa person yang melakukan penjualan di tempat kita. Karena kita hanya sebagai platform ya teman-teman. Ini ceritanya kita diskusi agak spesifik ini hari ini ya. Kita bisnis hanya menyediakan platform. Jadi platformnya itu misalnya toko online. Siapa yang menjadi customer kita? Berarti orang yang jualan, person, ya, jualan barang atau jualan jasa. Siapa lagi yang melayani pembayaran?
Siapa lagi yang melayani pengiriman, dan tentu saja pelanggan yang membeli. Nah, jadi pelanggan itu juga bisa person, bisa juga perusahaan. Nah, jadi saya ulang, dinamakan platform karena bersama-sama bekerja dalam sebuah jaringan bisnis, ya, yang tentu saja ini membutuhkan jaringan komputer, infrastruktur komputer yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada cloud, ya, dan ada aplikasi mobile, ya, ada operator-operator telco, yaitu semua mendukung. Nah, karena semuanya itu banyak, dinamakan ekosistem tadi, ya. Jadi lingkungan bisnis yang saling terkait dan saling mendukung membentuk sebuah sistem, dinamakan ekosistem. Itu istilah lain dari platform. Oke, sekarang udah jelas. Jadi contoh yang paling populer kan Gojek, ya. Yang awalnya hanya taksi gitu, ya, hanya ojek online atau taksi online. Dalam waktu cepat berkembang menjadi melayani perantara penjual makanan dan pembeli makanan, penjual obat dan pembeli obat, perbaikan alat, dan lain-lain, ya, dan menjadi sangat besar karena menjadi pembayaran. Pembayaran apa saja gitu, ya. Bayar barang, bayar pulsa, bayar transfer, pembayaran berbagai jenis, ya, termasuk pembayaran jasa-jasa yang disediakan perusahaan lain. Nah, jadi Gojek itu menjadi platform. Kalau fokusnya hanya platform digital, berarti Gojek sendiri, ya, itu tidak jual makanan. Gojek sendiri tidak punya kendaraan gitu, ya. Meskipun bisa saja dia punya anak perusahaan, tapi ceritanya ini sudah sebagai bagian dari jaringannya Gojek, dari platformnya Gojek. Demikian pula Bukalapak, ya. Ini sudah menjadi platform karena tidak hanya sejak awal dia platform, tapi menjadi platform sangat besar, maksud saya gitu, ya. Tidak ada jual beli fisik yang awalnya gitu, ya, jual beli barang fisik, kemudian berkembang menjadi pembayaran juga. Nah, ini yang khas, ya, teman-teman, yang khas itu adalah platform Google. Nah, ini saya sebut platform Google. Tapi nama yang di depan kalau kita bicara HP berarti kan Android. Android itu jadi menjadi platform. Jadi sistem operasi kenapa minggu lalu kita sebut platform juga. Nah, sekarang kita buktikan bahwa sistem operasi bisa disebut platform karena menyediakan tempat untuk perusahaan lain, orang lain ikut bisnis bersama. Nah, itulah platform, ya. Bisnis apa yang dibuat oleh Google ini? Nah, yang terkenal tentu saja karena dia penyedia sistem operasi, berarti penyedia aplikasi juga. Dia buatlah yang namanya Play Store. Ini sama juga dengan Apple, ya. Saya beri contoh Google karena yang besar. Yang di nomor 2 kan ada Apple dengan iPhone-nya, ada App Store. Nah, kita pengembang misalnya, orang lain bisa masuk sebagai pembuat aplikasi, dijual di Play Store. Berarti dia mendapatkan uang dari pelangganan gitu, ya, pembayaran, membeli. Tapi bisa juga itu dari iklan, ya. Jadi aplikasinya gratis, kemudian ada iklan. Saya pernah ceritakan juga ini sebelumnya. Nah, demikian pula YouTube. Jadi Android sebenarnya juga sistem operasi yang lain, ya. Tapi yang kelihatan benar bisnis besarnya sebagai platform adalah Google-nya itu kan, Google untuk HP berarti Android-nya. Atau Apple untuk handphone adalah iPhone-nya. Nah, dia menjadi platform karena didukung banyak perusahaan. Baik perusahaan pengiklan, perusahaan yang menjadi tempat iklan, ya. Kalau membuat aplikasi dijadikan tempat iklan, berarti dia menjadi mitranya Google sebagai Google AdSense. Karena dia aplikasi itu menjadi tempat beriklan. Jadi dia bukan membayar iklan, justru menerima pembayaran karena ada yang ngeklik iklan gitu, ya. Atau yang download aplikasinya, kemudian iklannya nyala di aplikasi itu, tampil di aplikasi itu. Berarti itu Google AdSense. Kalau Google Ads itu kebalikannya, ya. Jadi perusahaan memang pasang iklan di Google. Dan ini penghasilan terbesar dari Google itu yang terakhir ini. Jadi Google penghasilannya mungkin masih tetap bertahan di atas 10.000 triliun, ya, per tahun, ya. Jauh di atas penghasilan negara Indonesia yang hanya 3.000-4.000 triliun per tahun. Jadi Google ini perusahaan yang sangat besar. Nah, itu yang terbesar adalah dari iklan, Google Ads. Nah, dari Google Ads kemudian Google membayar kepada orang-orang yang menjadi anggota Google AdSense.
Misalnya YouTuber contohnya ya. YouTuber. Nah, YouTuber itu selain dibayar dari Google AdSense, jadi kalau iklannya YouTuber ini sama ya, Google AdSense. Tapi juga digunakan untuk beriklan. Berarti Google menerima uang dari orang yang beriklan di Google. Nah, berarti itu menggunakan Google Ads. Jadi kalau Google Ads itu iklan yang dipasang oleh Google. Jadi perusahaan bayar ke Google. Kemudian Google bayar kepada tempat yang menerima iklan ya. Jadi kalau YouTube berarti channel ya. Jadi channel YouTube yang kemudian banyak iklan masuk di video-videonya, maka dia mendapatkan uang. Berarti YouTuber juga Google AdSense. Dia langganan Google AdSense. Itu YouTuber. Tapi kalau perusahaan membuat video, buat channel untuk mempromosikan produknya, gitu, terus dia pasang iklan, maka perusahaan itu langganannya adalah Google Ads. Nah, ya, tolong harus dibedakan ya. Soalnya mirip ya, Ads dan AdSense. Dulu namanya Google AdWords, kemudian berubah menjadi Google Ads. Jadi ini platform yang sangat besar, teman-teman ya, Android. Oke, sekarang ini lebih memahami konsep secara mendalam ya. Apa sih bedanya produk dengan platform? Nah, ini saya ambil dari bukunya Renat Kasali, The Great Shifting. Jadi produk itu berarti perusahaan itu punya produk ya, bisa barang, bisa jasa, perdagangan ya. Dan kalau kita bisanya bisnis, berarti diperdagangkan ya, dalam arti luas. Nah, itu bisa barang, bisa jasa. Kalau platform, kita hanya menyediakan platform, berarti tidak punya produk. Ya, tadi contohnya apa tadi? Gojek gitu ya. Produknya platform itu sendiri. Jadi platform sebagai produk. Nah, otomatis dia tidak jualan sendiri. Ya, tentu saja pengecualian tadi saya sebut ya. Ada saja anak perusahaannya misalnya ya, yang melayani juga penjualan. Jadi itu artinya ada kasus berbeda. Tapi sebagai platformnya, Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain, itu tidak punya produk yang dijual. Kalau dia murni sebagai bisnisnya, bisnis digital berupa platform. Karena tidak punya produk, berarti tidak perlu menguasai supply chain. Bagaimana barang masuk ke Gojek, kemudian barang keluar. Karena Gojek, Bukalapak, ini saya jadikan contoh sebagai platform murni gitu. Tapi kalau produk itu artinya kan ya yang jualan barang gitu ya. Berarti dia punya supply chain. Misalkan penjual handphone gitu ya, Xiaomi atau Nokia ya, Samsung gitu ya. Itu meskipun Samsung juga jadi platform ya belakangan ya, tapi sebagai produsen handphonenya dia, berarti dia produk yang dijual adalah handphone. Demikian pula pembuat aplikasi. Jadi kalau Anda tertarik buat aplikasi mobile, kemudian mau Anda bisniskan, pasang di Play Store dengan sistem iklan atau sistem berbayar, maka Anda punya produk. Nah, lalu Anda bergabung ke platform. Itu nomor 2. Nomor 3, nah bisnisnya melalui ada value creation, ada nilai yang dihasilkan kemudian dirasakan oleh pembelinya gitu ya. Jadi memperoleh uang karena pembeli itu mendapatkan nilai dari produk yang dihasilkan. Nah, menghasilkan sebuah nilai ya. Nilai itu kemudian diwujudkan dalam bentuk uang misalnya, dibeli ya. Nah, kalau value creation-nya yang dikerjakan oleh platform itu tidak ya, tidak untuk pengguna langsung, tapi kepada mitra ya, jaringannya. Jadi tetap ada nilai kan. Nah, namanya platform kan harus menghasilkan manfaat bagi penjual misalnya, atau demikian pula bagi pembeli. Tapi yang melakukan produksi barang atau jasanya kan pihak lain. Ya, jadi value-nya itu dikerjakan pihak lain. Itu bedanya ya. Kalau di produk kita buat produk, maka kan value-nya harus kita ciptakan. Yang keempat, bisnis modelnya ya berarti menguasai aset ya. Salah satu konsep modelnya adalah punya aset. Tapi kalau platform tidak punya aset. Ya, ini kan saya bicara platform ideal ya. Jadi hanya mendapatkan pemasukan dari jasa murni itu transaksinya. Jadi kalau ada jual beli, misalnya dia ngambil 2% gitu ya, berarti platform dia. Atau dia dengan menahan uang yang dibayarkan pembeli kepada
penjual itu 1 minggu misalnya atau 3 hari. Nah, uang itu diputar untuk bisnis. Jadi kalau tidak ada transaction fee, tapi biasanya memang ada transaction fee ya platform. Yang berikutnya dukungan produk asetnya dilipat gandakan ya. Jadi ada dukungan memang untuk membuat produk itu ya. Kalau barang berarti ada pabrik gitu ya. Ada bahan baku dan seterusnya. Makanya ada supply chain tadi ya. Nah, sedangkan platform tidak memerlukan dukungan untuk pengelolaan aset ya, karena dia memang tidak punya aset. Mendapat manfaat dari skala ekonomi ya. Jadi kalau produknya itu dibuat besar-besaran, maka dia mendapatkan manfaat. Makin banyak produknya, makin untungnya makin tinggi gitu ya. Karena biaya produksi makin rendah. Jadi skala ekonomi itu mempengaruhi. Kalau platform ya tidak secara langsung gitu ya. Karena dia bukan ke produk ya, tapi ke mitra ya. Jadi mitranya makin banyak. Produknya tetap satu kan platformnya kan. Paling platform ditingkatkan kualitasnya, daya tampung user penggunanya gitu ya ditingkatkan. Jadi efek dari jaringan yang makin besar maka dia mendapatkan manfaat. Bukan dari produk yang dilaku ya. Meskipun secara keuntungan kalau menggunakan transaction fee ini agak sedikit bertentangan ya. Kalau berdasarkan transaction fee per produk, maka di sini sebenarnya dia dapat manfaat ya. Dapat manfaat juga dari produk. Tapi yang lebih besar sebenarnya manfaat dari efek jaringannya itu ya, yang makin besar itu. Makanya ada platform yang tidak menerapkan transaction fee kan. Kenapa ya? Ini kok bisa ya? Misalnya anggotanya itu gratis gitu ya. Transaksinya tidak dipotong misalnya. Nah, berarti dia mendapatkan uang dari sisi lain ya. Mungkin dari sisi jaringannya tadi, datanya, dari sisi iklannya gitu ya. Dan lain-lain. Baik, itu konsep yang sangat mendasar ya. Makanya kuliah kita sebut konsep ini karena ini memang dasar banget. Jadi yang kemarin-kemarin kita langsung contoh konkret, kita kembali dasar, nanti baru berpikir apa nih contohnya gitu. Contoh produk yang sangat mendasar di dunia digital dan sedang tren itu adalah platform ini ya. Nah, supaya lebih jelas, ini kasus Indonesia ini saya yang buat ya. Di Indonesia itu kan ada ruang guru dan lain-lain ya. Teman-teman udah dengar ya. Itu adalah bimbel online sebagai platform. Saya sebut saja gitu ya. Bisa jadi ruang guru yang saya tulis sudah tidak seperti ruang guru sekarang ya. Jadi saya membayangkan ruang guru atau platform pendidikan. Oke. Nah, karena hanya sebagai platform, berarti dia tidak punya pengajar. Ya. Dia tidak punya konten kreator, tidak punya pembuat materi ajar. Ya, videonya gitu ya. Kalau pengajar kan otaknya yang harus menyampaikan materi gitu ya. Konten kreator berarti buat videonya. Terus guru BP juga bisa jadi tidak perlu punya ya. Kalau bimbel umumnya kan punya guru BP, bimbingan dan konsultansi gitu ya. Psikolog dia tidak perlu punya. Semua ini sebagai mitra ya, sebagai mitra. Pembayaran ya dia tidak harus punya sendiri bank gitu ya atau uang elektronik. Meskipun akhirnya ada yang berkembang juga kan, seperti tadi Gojek punya GoPay gitu ya. Nah, itu artinya dia berkembang ke platform lain. Tapi platform murninya sebagai tempat jualan ini ya, jualan jasa pendidikan, dia nggak punya guru, dia tidak punya pembuat konten, dia tidak punya psikolog. Gitu ya. Nah, siswa itu menggunakan platform ini untuk belajar dari produk yang dihasilkan guru. Kalau gurunya membuat materi soal, kemudian ada yang buat video, berarti siswa menikmati dari situ. Nah, siswa membayar tentu saja ya kepada platform ini. Kemudian platform ini membayar kepada yang di sisi kiri, ya, yang menyediakan layanan melalui platform dan lain-lain ya. Bisa jadi pemerintah, sekolah, kan ada sekolah juga yang langganan ya untuk seluruh siswanya misalnya. Pembayaran sudah pasti karena ada proses pembayaran dan lain-lain itu bisa melebar kemanapun ya. Kalau dia kemudian akhirnya platform ini menjadi penyedia jasa di luar pelajaran kan bisa jadi. Misalnya penjualan buku misalnya gitu ya. Berarti menjadi melebar ke penulis buku.
Atau bisa juga ke periklanan ya. Kalau ini ternyata ada yang gratis. Gratis ke siswa artinya dibayar oleh pengiklan atau sponsor. Ini contoh ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ya, paling tidak pernah lihat kalau belum pernah belajar ruang guru dan sejenisnya, itulah platform pendidikan. Apa yang terjadi? Coba ini kita jadi ke kasus ya, studi kasus. Jika ada bimbel yang terlambat atau bahkan kalau saya sebut ada yang tidak mau gitu awalnya. Jadi saya punya kenalan ini, saya tidak sebut nama bimbelnya. Saya ingatkan tahun 2016-17 itu untuk segera membuat platform sebelum ada pandemi. Nah, ternyata itu tidak dilakukan. Nah, padahal arahnya semua ke digital. Jadi akhirnya yang menguasai bimbel ya ruang guru dan beberapa yang lain. Yang terlambat ya mati gitu ya atau jatuh turun. Nah, ini namanya terdisrupsi teman-teman. Jadi sistem pembelajaran bimbel online mendisrupsi bimbel tradisional. Nah, ketika jatuh ya banyak asetnya yang akhirnya tidak terpakai ya. Dia sudah membuat produk, dia punya pengajar, dia punya pembuat konten, dia punya guru PP dan lain-lain ya, tenaga administrasi itu jadi semua PHK lah kira-kira gitu ya, banyak yang PHK. Nah, ini contoh yang terdisrupsi. Tapi bukan berarti orang-orang yang di sini itu jadi pengangguran ya. Kalau kreatif ya dia direkrut ke sini itu saja ya. Orang-orangnya pindah ke platform. Yang tadinya menjadi karyawan berubah menjadi pembuat konten sebagai profesional, dibayar berdasarkan konten yang dihasilkan. Ini bisa jadi malah menjadi lebih kaya ya pengajarnya gitu. Karena masuk ke platform sebagai personal, sebagai pribadi. Sedangkan perusahaannya, bimbelnya sendiri sudah tutup bisa jadi ya. Dan memang banyak bimbel yang berjatuhan karena digitalisasi. Nah, yang membuat kaget mereka bimbel-bimbel itu karena pandemi tahun lalu. Tidak menduga bahwa digitalisasi begitu cepatnya. Allah takdirkan ada pandemi COVID itu membuat ya, bimbel-bimbel berjatuhan. Kursus-kursus berjatuhan. Ini hanya contoh ya. Jadi yang hidup yang platform jadi contoh. Nah, coba Anda bayangkan. Ini sebagai pelengkap saja ya. Platform tidak tentu saja selalu ideal jalan normal ya. Ternyata ada kendala. Yang terlihat kemarin ya belakangan itu adalah dari sisi pemerintah itu juga belum siap ternyata ya. Regulator ya. Belum siap menghadapi perubahan model bisnis ini, perubahan cara orang berbisnis, termasuk pembayaran terutama. Saya mungkin pernah singgung soal blockchain di pertemuan pertama. Itu blockchain itu yang belum diterima oleh pemerintah. Jadi regulasinya, aturan negaranya itu belum mengizinkan. Kalau pembayaran itu menggunakan uang elektronik, misalnya Bitcoin. Nah, itu kan berarti kan platform khusus untuk pembayaran yang berbasis blockchain belum bisa. Itu contoh ya. Karena regulasinya belum siap. Dan itu memang membuat pusing regulator pemerintah maupun incumbent. Incumbent itu pelaku-pelaku yang lama ya, yang belum berubah. Jadi sebagai kesimpulan tadi ya, kalau selama ini orang berbisnis itu berbasis produk. Nah, sekarang mulai mengarah ke basisnya platform atau ekosistem. Jadi berupa aplikasi atau software, baik itu web atau mobile ya, terutama sekarang arahnya kan ke mobile, yang dipakai bersama oleh orang lain, banyak orang lain. Itulah platform. Nah, sebelum penutup masih ada 2 slide ya. Ini review saja, karena kita kan mau UTS ya. Kalau melihat gambar seperti ini, apa yang Anda pikirkan? Jadi mundur banget ya, karena ini mendekati UTS, jadi saya mundurkan sedikit ke pertemuan pertama. Ketika kita bicara revolusi industri. Nah, ini adalah korban dari revolusi industri 1.0 ya, teman-teman 1.0. Jadi kapal-kapalnya VOC ini yang dulu menjajah Indonesia ya, dibantu pemerintah Belanda tahun 1600-an sampai 1700-an. Jadi ini kapal ini hidup 100 tahun lebih ini. Kemudian bangkrut. Nah, pada tahun 1700-sekian, 1800 ini bangkrut nih VOC ya, teman-teman.
yang menjajah Indonesia jadi negara Belanda karena VOC-nya udah bangkrut kan. Kenapa bangkrut? Karena terlambat ya. Jadi kapal-kapal mulai berubah, kapal Inggris ya, Eropa yang lain itu berubah menjadi kapal uap. Nah, si VOC ini kapalnya tetap kapal layar. Ini kalau ditambah mesin pun bingung kan. Ini masih ada layar terus tambah mesin, gimana jalankannya? Jadi ya gitu. Singkat cerita bangkrut ya. Demikian pula ketika terjadi revolusi 1 kedua ya dengan ditemukannya pabrik, 2 ketiga dengan ditemukannya komputer, dan 3 keempat dengan diketemukannya handphone dan internet seperti sekarang. Jadi bagi yang tidak berubah ya siap-siap bangkrut ya. Meskipun tidak semua sekali. Sebagai penutup tugas ini ya, Anda untuk tugas ke-7 itu ide saja, tidak harus membuat ya, karena kan kita posisinya di sini Anda kan sebagai pebisnis ceritanya atau orang yang mau bekerja di bisnis digital. Jadi bukan sebagai programmer. Kalau mau merangkap boleh saja tentu saja. Jadi yang dibutuhkan dari Anda adalah ide dari kita, dari orang kita itu sebagai orang-orang yang memikirkan bisnis digital. Basisnya tugas sebelumnya. Nah, kalau di tugas sebelumnya sudah ada, tidak perlu mencari ide baru. Bedanya, tugas sebelumnya itu bisa jadi kan belum platform ya. Jadi kalau belum platform, coba ubahlah menjadi platform idenya. Misalkan ide sebelumnya masih berupa produk digital software gitu misalnya. Nah sekarang pikirkan itu jadi platform. Jelas ya. Tapi jika tugas sebelumnya sudah berupa platform, bisa jadi ya, sebelumnya sudah platform, nah cukup Anda pilih salah satu ya yang akan Anda jadikan platform untuk diceritakan di nomor 2 ini. Jadi jelaskan siapa saja yang Anda targetkan menjadi mitra. Jadi kalau platform tadi kan gitu kan, platform hidup karena didukung oleh perusahaan lain, orang lain. Gitu ya. Jadi ekosistem. Ada perusahaan, bisa perorangan, bisa yayasan, bisa gitu ya, bisa pemerintah. Pokoknya di luar kita ya, di luar organisasi kita itu siapa aja disebut. Dan tentu saja ini termasuk pengguna. Penggunanya siapa ya? Pengguna dalam arti luas kan. Jadi bukan mendukung dalam arti tidak menggunakan, tapi ikut masuk ke platform gitu ya. Apakah ikut jualan, pembayaran atau pengiriman ya, itu namanya mitra yang masuk sebagai jaringan di platform itu. Jadi platform itu disebutkan network efek ya, jadi efek dari jaringan gitu ya, jaringan. Baik jaringan secara fisik maupun jaringan dalam pengertian jaringan perusahaan. Yang ketiga, nah jelaskan fungsinya tadi ya masing-masing ya. Jadi fungsi, misalkan di sini, oh saya punya 3 mitra aja sementara, oke nggak masalah ya. Jelaskan masing-masing mitra itu sebagai apa dan mendapatkan uang dengan cara apa. Nah ini revenue. Revenue-nya melalui apa gitu ya. Tadi contohnya kalau platformnya berupa sistem operasi kan berarti revenue-nya dari apa tadi iklan gitu ya misalnya. Kalau Android kan salah satunya App Store itu berisi, Play Store itu berisi banyak iklan. Demikian pula App Store ya. Jadi ada aplikasi gratis, tapi ketika aplikasi kita pakai ada iklannya di situ. Itu contoh ya. Dan ya tentu saja langsung buat PDF-nya.